Sobat Olahraga yang diberkati Tuhan Yesus, senang sekali boleh berjumpa lagi di saat ini untuk menemani saudara-saudara dengan edisi khusus Sinode Gemis dalam memperlengkapi setiap warga jemaat yang rindu untuk mendengarkan firman-Nya. Baiklah, di saat ini sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita dahulukan dengan doa. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Kau beri kami kehidupan, kekuatan, kesehatan. Bahkan Engkau pelihara kami sehingga boleh hidup sampai saat ini. Di mana-mana pandemi merebak, protokoler kesehatan kembali diperketat. Tuhan tolong kami, Tuhan bimbing pelihara kami, dan kiranya kehidupan selalu jadi bagian kami. Bapa di sorga, kami akan membaca firman-Mu. Tuntun kami dengan kebenaran-Mu, biar semua hal yang kami baca, dengar, dan renungkan akan menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya kepadamu Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami berdoa kepadamu. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, untuk bacaan hari ini terambil dari Perjanjian Baru, kesaksian surat Yudas pasal 1 ayat yang ke-20. Saya ulangi lagi, surat Yudas pasal 1 ayat 20. Demikian bunyi firman saya bacakan bagi kita semua. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata suci seringkali menjadi kata yang begitu dihindari. Bahkan kata suci akhir-akhir ini seringkali dihubungkan dengan perilaku-perilaku keagamaan yang menuntut banyak perhatian. Orang-orang biasanya berkata begini, sok suci jongana. Saudara-saudara, bagian Alkitab kita di hari ini bicara bahwa kita diminta untuk membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Artinya bahwa penulis surat Yudas percaya membangun kehidupan, membangun keberadaan kehidupan kita haruslah di atas dasar iman yang paling suci. Ini tentu menjadi pertanyaan bersama. Mengapa harus demikian? Tidak cukupkah kekudusan saja? Dan mengapa harus dibarengi juga dengan kesucian? Kita perhatikan bacaan kita. Pada bagian kedua dari ayat 20 ini berkata demikian, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya, kehidupan iman yang paling suci adalah kehidupan iman yang lahir dari perilaku hidup, lahir dari tindak tanduk kehidupan kita sendiri yang berporos pada doa yang benar di dalam Roh Kudus. Itu berarti kesucian merupakan buah karya Roh Kudus. Kesucian lahir dari ketika kita mau membuka diri dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Yudas ditulis bagi orang-orang yang selalu percaya dirinya ada dalam tuntunan Tuhan, jemaat mula-mula. Mereka berhasil keluar dari banyak tantangan dan persoalan. Maka kita percaya dalam kekuatan dan kesaksian yang sama, kita pun boleh keluar dari banyak persoalan dan pergumulan. Berdoa, sehingga dengan demikian kesucian kita terbentuk. Kita tidak mau menjadi orang yang sok suci. Itu berarti kehidupan beragama kita adalah formalitas belaka. Kita juga tidak mau menjadi orang yang fanatik dengan menganggap keberadaan kehidupan beriman orang lain sebagai yang salah. Mari kita lebih melihat ke dalam diri kita sendiri, lebih melihat ke jati diri kita sendiri, kesucian seperti apa yang kita tampilkan kepada Dia Tuhan. Kekudusan telah menjadi bagian kita, bahwa kita disendirikan oleh Allah menjadi miliknya yang paling berharga. Maka demikian, kekudusan itu harus dibarengi juga dengan sikap iman kita yang memelihara kesucian. Antara lain, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya, bertindak benar dan setia kepadanya, bersyukur selalu, dan menjaga kehidupan pribadi serta keluarga tetap berada di garis tuntunan Tuhan sendiri. Kita mungkin bisa melihat kebaikan Allah hari demi hari ketika Dia terus kita sembah, dan bukan menyembahnya sembarangan, menyembahnya dalam kekudusan dan kesucian hidup. Tuhan berkati saudara-saudara hari ini dengan firman-Nya.
Tuhan berkati kehidupan kita sekalian. Mari kita akhiri perenungan ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang maha kudus dan maha suci, Engkau sumber segala hikmat pemeliharaan. Biarlah hikmat pemeliharaan-Mu itu menjaga kami, sehingga kami hidup dengan benar dan layak di hadapan-Mu, dan mampu mempertahankan kekudusan kesucian hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Bahkan menjadi saksi bahwa orang-orang yang percaya kepada-Mu adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, tetapi mempertahankan kebenaran itu dengan hidup kudus dan suci. Jaga kami Tuhan, sehingga kami tidak menjadi sombong iman, kekuatan, penghiburan, serta berkat-berkat kiranya jadi bagian kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.